itu jalan pintas kita menuju menuju surga, karena tidak ada jalan yang lebih pintas yang bisa menghantarkan kita kepada surga kecuali adalah ilmu. Makanya saya sering menyampaikan ilmu itu, surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Bapak Ibu bayangkan, kalau ikan itu tidak ada air, pasti tidak akan selamat hidupnya. Begitu juga dengan kita, keterkaitan kita dengan ilmu itu bagaikan ikan dengan airnya. Maka kalau kita lepas dari ilmu, maka bisa jadi mungkin kita masih hidup di dalam kehidupan dunia, tapi bisa jadi hati kita mati. Salah satu yang menjadikan hati kita keras karena jauhnya kita dengan majelis ilmu. Bapak Ibu, kalau kita paham dan kita tahu kalau kita jauh dari ilmu bisa mematikan hati kita walaupun mungkin jasad kita hidup, dan itulah yang menjadikan kita paham ketika istilah yang saya sampaikan tadi, sesungguhnya surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Maka kalau hati kita keras, hati kita mati, maka tidaklah kita bisa memasuki yang namanya surga ketika kita mendapati hati kita keras. Karena orang yang dimasukkan ke dalam surga, salah satu sifatnya adalah afidatut toir, adalah yang memiliki hati seperti layaknya burung. Penduduk surga itu salah satu sifatnya adalah hatinya seperti seperti burung. Apa hatinya burung? Hatinya burung itu hati yang mudah takut kepada Allah. Jadi kalau hati kita keras, maka kita tidak akan mudah takut kepada Allah. Tapi kalau hati kita hati yang salim, hati yang sehat, maka kita akan mudah takut kepada Allah. Dan tidaklah hati yang takut kepada Allah itu hadir kecuali dibimbing dari ilmu. Makanya kita paham betul. Man atallahu biqalbin salim, dan kalian tidak akan pernah bisa ketemu denganku atau tidak bisa memasuki surga kecuali hati kalian itu adalah yang kolbun salim. Kolbun salim itu hati yang selamat. Hati yang selamat itu hati yang lembut, hati yang terbebas dari segala kebencian, hati yang mudah takut kepada Allah, dan hati yang mudah menerima peringatan-peringatan dari Allah. Dan tidaklah yang bisa melembutkan hati kecuali adalah ilmu yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Maka itu yang menjadikan kita faham ilmu jalan pintas kita menuju menuju surga yang pertama. Dahsyatnya ilmu yang kedua yang kemarin sudah dibahas dan disampaikan, siapapun yang pengen ditolong oleh Allah untuk melewati sirat, maka hendaklah dia itu berilmu. Artinya usaha kita ketika kita mencari ilmu di dalam kehidupan dunia, itulah yang akan Allah berikan kemudahan-kemudahan kita ketika melewati syirat. Dan kemarin sudah kita bahas ya, yang kedua ini. Hadisnya juga sudah kita bahas, waman sa'alaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang pengen dimudahkan jalannya menuju surga, maka mudahkanlah jalannya menuju menuju ilmu dalam kehidupan dunia. Allah menyebut kata torik di sini dua kali, torik di dalam kehidupan dunia dan torik dalam kehidupan kehidupan akhirat. Apa torik dalam kehidupan dunia? Yaitu adalah jalan ketika kita itu mencari ilmu. Dilapangkan jalan kita menuju menuju ilmu. Kesusahan Bapak Ibu hadir di majelis ilmu, kesusahan Bapak Ibu mengeluarkan sedikit dari rezeki Bapak Ibu untuk beli kuota, beli Zoom, beli kitab, itulah yang akan Allah balas. Kemudahan-kemudahan ketika kita pengen paham ilmu, maka kemudahan-kemudahan itu akan Allah hadirkan nanti di dalam kehidupan torik kita, di dalam kehidupan akhirat, yaitu sirot atau jembatan yang menghubungkan antara surga dan neraka dari usaha-usaha dan semua pengorbanan kita ketika menuju menuju ilmu. Makanya tidak heran ulama-ulama dulu ketika hadir di majelis ilmu, ketika mereka mencari ilmu, banyak sekali yang dikorbankan. Mungkin mungkin pernah saya sampaikan dan pernah saya ceritakan. Ada di antara ulama, banyak di antara ulama yang itu kehabisan hartanya. Bahkan sampai menjual genteng, perabotan rumah itu untuk belajar belajar ilmu. Itu sudah hal biasa di antara kalangan penuntut ilmu. Bahkan
kalau di apa namanya nilai rupiah kan sekarang mungkin apa namanya harta orang-orang kaya itu kalah dengan harta para pencari ilmu dulu, para orang-orang solih dulu ketika mencari ilmu. Mereka mencari ilmu habis-habis eh, apa namanya dengan nilai yang mungkin tidak masuk akal di dalam pikiran kita. Dan kemarin yang saya sampaikan, saking dahsyatnya ilmu, maka dari hadis itu kemarin saya sampaikan dan saya ceritakan bagaimana kisahnya Jabir bin Abdullah ketika mendengar satu hadis, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati kuffatan auratan ghulan dari Abdullah bin Unaisin yang dikejar sampai ke negeri Sam yang perjalanannya itu 1 bulan, bolak-balik 2 bulan hanya untuk memastikan satu hadis. Tetapi apa yang mereka para ulama dan apa yang mereka korbankan dari segala tenaga, segala usaha dan segala perbendaharaan mereka ketika mencari ilmu, maka Allah muliakan itu dengan apa? Dengan Allah harumkan nama-namanya. Kalau kita melihat bagaimana Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lain dan ulama-ulama yang lain. Kita mengenal 4 mazhab dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Semuanya itu bukan perkara ringan ketika mereka itu menuntut menuntut ilmu. Bahkan Imam Ahmad itu punya Imam Hanafi itu punya 1.000 guru di Mekah dan di Madinah. Bapak Ibu bayangkan. Belajarnya gimana 1.000 guru itu? Kita punya 2 guru, 3 guru aja kadang sudah luar biasa kita mengatur untuk belajarnya kan? Apalagi Imam Abu Hanifah itu gurunya dari ulama-ulama terdahulu, dari para sahabat, maka gurunya itu bisa mencapai 1.000 guru. Maka kita masukkan ke dalam kehidupan kita bagaimana cara mengatur waktunya, takzim kepada gurunya, harta yang dikeluarkan untuk menuntut ilmu. Tapi apa yang diusahakan dengan keikhlasan itu, apa yang dikorbankan itu menjadikan nama Imam Abu Hanifah, Imam apa namanya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal itu namanya harum, harum sampai sampai hari ini dan ilmunya banyak bermanfaat dalam kehidupan kaum kaum muslimin. Maka itulah yang Allah janjikan, siapapun yang Allah mudahkan di dalam ilmu maka Allah akan muliakan dia dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan kehidupan akhirat. Dahsyatnya ilmu yang ketiga, sekarang poin yang ketiga yang kita bahas sore hari ini adalah melepaskan ancaman kebencian Allah. Nah, melepaskan ancaman kebencian Allah. Siapa sesungguhnya orang yang dibenci Allah? Kemarin sudah saya sampaikan, orang yang dibenci oleh Allah itu bukan hanya orang yang berbuat dosa saja, bukan hanya orang yang makan riba, bukan hanya orang yang berzina, bukan hanya orang yang membunuh, bukan hanya orang yang apa namanya minum khamar. Tetapi salah satu orang yang dibenci oleh Allah itu alimun fid dunya jahilun anil fil akhirah. Dia alim tentang urusan dunianya, tapi jahil tentang urusan akhiratnya. Ketika Allah hadirkan ilmu di dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya Allah itu memberikan satu keutamaan kepada kita. Kita itu dibebaskan dari salah satu sifat orang-orang yang dibenci oleh Allah. Makanya kalau kita hadir di majelis ilmu, tadi sudah saya sampaikan, man yuridillahu khairan yufaqihi fiddin. Itu salah satu kebaikan yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita hadir dengan niat yang betul, niat yang benar untuk membebaskan kebodohan kita di hadapan Allah, maka sesungguhnya setiap langkah, setiap detiknya, setiap menitnya, itu kita sedang membebaskan kebencian Allah itu terhadap kita. Dan setiap detik, setiap menit ketika kita pengen belajar, langkah kita, usaha kita, itu menjadikan rahmat Allah itu turun di dalam kehidupan kehidupan kita. Makanya kita paham Bapak Ibu, itu kita sadari banyaknya orang tidak sadar. Kalau kita membagi dosa, dosa itu ada yang terasa dan ada dosa yang tidak terasa secara sederhana. Apa itu dosa yang terasa? Dosa yang
ketika itu dirasakan oleh anggota fisik kita. Ketika kita membunuh, terasa di dalam tangan kita ketika membunuh. Ketika kita kita kayak kita Homer, ya terasa nikmatnya Homer. Saya kadang itu tidak kita sadari. Salah satu dosa yang tidak terasa itu apa? Banyak dosa yang tidak terasa. Ria itu kan dosa, tapi kan kadang tidak terasa di dalam hati kita. Sombong, ujub, hasad, iri, dengki itu penyakit-penyakit hati itu adalah dosa-dosa yang tidak terasa dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya dosa yang tidak terasa dalam kehidupan kita itu bodoh terhadap urusan agama itu dosa besar, Ibu. Kebodohan kita terhadap agama kita itu dosa besar. Makanya Allah itu menyampaikan di dalam kehidupan kita, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rasulullah menyampaikan di dalam hadisnya, sampai diwajibkan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Itu ditujukan kepada kita agar apa? Agar menjadikan kita itu jangan bodoh dari kehidupan akhirat kita. Kita disuruh belajar tentang masalah agama kita. Karena ancaman Allah begitu besar bagi orang-orang yang bodoh. Bahkan apa? Bahkan kebodohan kita yang kadang kita tidak terasa dari dosa kita, ketika kita tidak mau belajar, itu bisa menjadikan kita itu keluar dari agamanya Allah tanpa tanpa tidak kita sadari. Bodoh dari urusan akhirat kita itu bisa batal. Islam kita itu bisa batal. Kalau kita belajar 10 pembatal keislaman, yang nomor satu itu syirik. Tidak mengkafirkan orang kafir salah satunya. Membantu apa namanya? Membantu kaum kafir. Senang kalau kaum kafir itu menang dan sedih kalau kaum muslimin itu kalah di dalam peperangan. Itu bisa membatalkan keislaman kita. Dan poin yang ke-10 kalau Bapak Ibu baca 10 pembatal keislaman, yang nomor 10 itu apa? Orang yang tidak pernah mau belajar dalam hidupnya dari urusan-urusan akhiratnya. Kan kita, saya tidak apa namanya, tidak menjudge atau tidak menghukumi seseorang, tapi kan banyak hari ini, Ibu. Banyak orang yang hari ini itu merasa cukup dengan kehidupan dunianya. Dan mereka itu tidak punya sedikit pun keinginan itu untuk belajar tentang masalah akhiratnya. Hidupnya setiap harinya hanya digunakan untuk urusan dunianya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Jumat buat kerja dari pagi sampai sampai malam. Sampai malam. Kemudian nanti Sabtu Ahad ngurusin hobinya dengan circle-nya. Kalau Senin sampai Jumat sudah dipakai buat kerja, Sabtu Ahad buat hobinya, terus buat Allahnya kapan? Duduk di majelis ilmu. Kan hari ini banyak kan seperti itu. Yang tanpa sadar mereka itu bodoh terhadap urusan agamanya, sehingga mendapatkan ancaman dari Allah, mereka itu bisa keluar dari Islam. Kalau sampai nanti dia meninggal, tidak tobat kepada Allah, tidak mau belajar tentang urusan urusan agamanya. Makanya Imam Al-Bani itu menyampaikan innallaha yaghdab kulu jahdori jawadin sahabin minal aswaki jussatan atau jaifatun bilail khimaron bin nahar alimun fid dunya jahilun anil akhirah. Siapa orang-orang yang dibenci oleh Allah? Allah itu sangat membenci, yang pertama adalah orang yang jahdari atau ja'dari. Ja'dari itu sombong. Jawad itu dia itu rakus tapi pelit. Kemudian suka teriak di pasar. Suka teriak di pasar itu artinya berebut haknya. Berebut hak di pasar. Jusatan filail atau jaifatun bilail itu jusah di waktu malam. Jusah itu apa, Bu? Jusah itu ya bangkai. Bangkai di waktu malam. Jadi ada orang yang dia bekerja setiap harinya tidak mau belajar, malamnya saking saking sibuknya dan saking lelahnya dia bekerja, maka malam itu jadi jusah, jadi bangkai di hadapan Allah. Disebutkan himarun bin nahar. Kalau siang itu kayak himar.
Kalau siang itu kayak khimar, dengar khimar itu kan kalau siang itu mau ngangkat beban berapapun akan diangkat. Disuruh tuannya ke sana ya ke sana, suruh tuannya ke sana. Pokoknya yang ada urusannya dengan uang kalau disuruh ke gemercik dunia, maka khimar itu begitu begitu bersemangat di waktu siangnya. Ada gemercik dolar di timur dikejar, kemudian siangnya ada gemercik dolar di barat dikejar lagi ke utara ke selatan. Akhirnya dia pulang ke rumah sudah dalam keadaan capek dan malamnya tidak pernah bangun untuk bermunajat kepada Allah. Sifat ini itu bergandengan. Khimarun fin nahar wa jussatun fil lail. Kalau siang bagaikan khimar, tapi malamnya bagaikan bangkai. Alimun bidunya jahilun anil fil akhirah. Dia itu ngerti betul tentang masalah urusan dunianya, tetapi dia bodoh tentang urusan akhiratnya. Itulah yang menjadikan kita faham. Semuanya itu akan kita fahami. Bagaimana kebodohan itu kalau kita itu sudah duduk di majelis ilmu. Makanya kalau kita belajar, semakin kita belajar ternyata banyak hal yang tidak kita ketahui dan kita pengen terus belajar, makanya itu proses belajar yang benar. Kan hari ini kita tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar apa sesungguhnya yang dibenci Allah oleh Allah. Yang dibenci oleh Allah itu bukan hanya perkara masalah dosa saja, bukan hanya perkara-perkara dosa besar. Betul, Allah itu benci betul dengan dosa-dosa besar. Tapi ada dosa yang tidak terasa yang hadir dalam kehidupan kita itu yang masuk dalam golongan orang-orang yang dibenci sama sama Allah. Orang sombong, sombong itu kan di dalam hati yang dia tidak terasa dan itu dibenci sama Allah. Kenapa dibenci sama Allah? Kemarin sudah saya jelaskan ya bagaimana Adam sama Adam sama anak iblis. Apa yang menjadikan iblis itu dilaknat sama Allah? Ya karena kesombongan dia dengan perintahnya Allah. Makanya sampai hari ini pun Allah pasti tidak suka atau benci sama orang-orang sombong. Jusatan fil lail, himarun fin nahar. Salah satu yang dibenci yang tidak terasa adalah apa? Adalah ketika kita mengejar dunia, sampai sebegitunya kita mengejar dunia dengan urusan dunia kita, sampai pulang ke rumah kita capek dan malamnya tidak pernah bermunajat kepada Allah. Kalau 1 hari, 2 hari, mungkin masih bisa dimaklumi. 3 hari, 4 hari, 1 pekan masih bisa dimaklumi. Tapi hari ini ada Bu, bertahun-tahun dan berpuluh-puluh tahun. Itu tidak pernah bangun malam dan ketika bangun tidak pernah ada rasa menyesal kalau tidak pernah bermunajat kepada Allah. Dan itu tidak akan pernah hadir penyesalan itu kecuali ilmu itu hadir di dalam kehidupannya. Makanya itu dasarnya ilmu, membebaskan kebencian di hadapan Allah. Makanya kalau kita hadir di majelis ilmu dipahamkan tentang urusan agama kita, sesungguhnya setiap usaha kita, setiap detik kita itu kita sedang berusaha untuk membebaskan kebencian Allah itu terhadap terhadap kita. Saking bodohnya, saking bodohnya kita. Jangan merasa kita itu sudah pinter. Jangan merasa ilmu kita itu sudah banyak. Banyak perkara yang belum kita ketahui. Dan ilmulah yang membebaskan kebodohan kita sehingga ketika kita duduk di majelis ilmu maka kita sesungguhnya sedang membebaskan kebencian Allah terhadap terhadap kita. Kalau kita sudah tidak dibenci sama Allah, dicintai sama Allah, nggak mungkin rahmat Allah itu tidak turun dalam kehidupan kehidupan kita. Makanya Hasan Al Basri pun menjabarkan ini di potret Hasan Al Basri itu di zamannya Hasan Al-Basri 645 Masehi. Demi Allah, salah seorang dari mereka telah mencapai keilmuan yang tinggi dalam hal dunia, di mana ia mampu memberitahukan kepadamu mengenai berat sebuah dirham atau uang perak, hanya dengan membalikan uang tersebut pada ujung kukunya. Jadi di zaman Hasan Al-Basri pun itu Hasan Al-Basri sudah memotret. Ini di dalam tafsirnya Ibnu Katsir. Hasan Al-Basri sudah memotret ini tahun 645 Bapak Ibu. Bahwa zaman dulu
itu pun sudah ada orang-orang yang bisa mencapai keilmuan yang luar biasa, bahkan dia bisa mengetahui uang dirham itu beratnya berapa hanya dengan membalikan uang dirham itu dengan di ujung kukunya. Sedang dirinya tidak becus dalam melaksanakan sholat, itu kata Hasan Hasan Al-Basri. Kalaulah di zaman Hasan Al-Basri yang harusnya itu dibandingkan dengan hari ini, tingkat keimanan dan ketaatan orang-orang terdahulu dan banyaknya orang soleh terdahulu, itu harusnya harusnya sedikit orang yang bisa memiliki sifat seperti ini. Karena apa? Karena Rasulullah itu menyampaikan sesungguhnya khairul quruni kurni. Sesungguhnya umat yang terbaik adalah umat setelahku, kemudian summaladina yulakum. Umat yang terbaik itu setelahku, kemudian setelahnya, 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 dan setelahnya. Artinya apa? Setiap generasi itu akan semakin menurun keimanannya dari sahabat ke para tabiin, tabiut tabiin, kemudian orang-orang solih setelahnya itu tingkat keimanannya akan semakin turun, berbeda dengan tingkat keimanan dulu zaman Rasul dan para para sahabat. Yang menjadi garis besar dan yang bisa ditarik apa namanya benang merahnya. Kalau di zaman Hasan Al-Basri saja, Hasan Al-Basri itu sudah bisa memotret di zamannya bahwa ada orang yang dari kalangan mereka yang bisa mencapai keilmuan itu yang luar biasa, keilmuan yang luar biasa, yang luar biasa di dalam ilmu ilmu dunianya, dan dia itu bisa mengetahui beratnya uang perak itu hanya dengan membalikan di ujung kukunya, tapi dia tidak bisa sholat. Apalagi di zaman sekarang, zaman fitnah yang semakin kental, kapitalisme yang semakin luar biasa, dan isme-isme yang lain yang semakin kental dalam kehidupan kita, maka tidaklah sedikit hari ini kita dapati orang yang luar biasa keilmuannya dalam kehidupan dunia, tapi keilmuan di dalam akhiratnya itu tidak ada apa, tidak ada, tidak ada, tidak ada sedikit pun yang dia pahami. Makanya saya pernah cerita kemarin ya, ada profesor. Profesor itu kan berarti sudah S2, S3. Ilmu dunianya luar biasa. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saya. Tapi ketika datang, saya kira pengen melancarkan bacaan Al-Qur'annya, tapi ternyata huruf hijaiyah aja belum bisa membedakan. Padahal umurnya sudah 60, 65, hampir 70. Hampir 70. Profesor, ilmu dunianya luar biasa. Kalau menjelaskan ilmu dunianya detail betul, ketika pengen melancarkan bacaan Al-Qur'annya, dikira pengen melancarkan, tetapi ternyata huruf hijaiyah saja belum bisa belum bisa membedakan. Itulah yang menjadikan kita paham. Semoga beliau diberkahi oleh Allah dan mendapatkan rahmat oleh Allah dan diberikan kemampuan untuk terus belajar. Tetapi yang bisa ditarik pelajaran apa, Bu, dari perkataan Hasan Al-Basri? Kalau dulu aja di zaman Hasan Al-Basri itu banyak orang-orang yang bisa menjelaskan kehidupan dunianya dengan detail, dan sholat pun sebenarnya tidak bisa. Hari ini pun banyak orang yang keilmuannya ini luar biasa di dalam kehidupan dunia, tapi urusan akhiratnya ketika ditanya sedikit. Makanya Allah kan menyindir di dalam Al-Quran. Ya'lamu dzahiru minal hayatid dunya. Ketika kalian berbicara tentang masalah dunia itu mengerti betul. Tetapi apa? Anil akhirati hum ghafilun. Kalau hidupan akhirat kalian itu cuma bisa sedikit ngomongnya. Itu sudah Allah sindir di dalam Al-Quran. Itulah yang menjadikan kita paham. Poin yang ketiga, belum selesai, nanti kita ulang lagi karena sudah terdengar azan. Makanya banyak bersyukur Bapak Ibu ketika kita sudah belajar saat ini, ketika kita tahu bagaimana dahsyatnya ilmu yang ketiga, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar, kita paham setiap usaha kita membebaskan kebencian Allah terhadap kita.
maka itu rahmat yang luar biasa yang Allah berikan di dalam kehidupan kita ketika kita mengetahui bagaimana dahsyatnya ilmu. Jalan pintas kita menuju surga. Kemudian yang kedua, apa namanya, yang sudah kita bahas kemarin, eh, dimudahkan jalannya nanti di kehidupan akhirat ketika melewati syirat. Yang ketiga, membebaskan kebencian kita di hadapan Allah. Semoga Izin Ustaz ke mute Ustaz. Saatnya putus ya. Nggak ada suara, Ustadz. Tutup anunya, mic-nya tertutup. Yang lain ditutup dong, yang lain jangan Oke, lupa. Ustadz ketutup mic-nya. Ya, semoga Allah memberkahi kita semuanya dan Allah selalu menambahkan kita ilmu sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh para nabi, Rabbi zidni ilma warizukni fahma. Para nabi itu meminta Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu, warzukni fahma, dan rezeki kefahaman. Para nabi ketika meminta yang paling banyak di dalam kehidupannya bukan Robi zidni malan, bukan banyaknya harta, tetapi yang selalu diminta oleh para nabi adalah Robi zidni ilma, yaitu tentang masalah ilmu, dan rezekinya adalah rezeki kefahaman. Maka kalau kita diberikan Allah sedikit kefahaman, syukuri terus Bapak Ibu. Semoga itu tanda kebaikan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah terus tambahkan kefahaman di dalam kehidupan kita dari setiap ilmu yang kita pelajari. Barakallahu fikum. Itu yang bisa saya sampaikan.